Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Kita sebelum belajar pada siang hari ini kita juga membaca surat Fatihah sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah makan sendiri? Oh belum? Ya nanti kalau jawabnya kita makan ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kompas akidah. Apa itu kompas akidah? Biasa ada rambu dan navigasi keimanan di era saat ini. Nah di sini kita akan membahas apa? Nanti kita akan membahas tentang iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, kepada hari akhir dan pada zamannya. Oke. Nah, kemarin dulu kita udah pernah membahas mengenai rukun iman. Tapi ingat rukun iman yang enam. Masih ingat nggak? Masih? Masih nggak? Masih ingat nggak? Rukun iman. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam urutannya apa? Syahadat. Rukun iman. Iman yang pertama. Iman kepada yang pertama. Kepada Allah. Benar nggak? Kepada? Nah, dulu suaranya yang kedua. Malaikat. Yang ketiga. Ketiga? Halo? Kedua ya? Kitab. Yang keempat. Nabi dan Rasul. Yang kelima. Hari akhir. Yang keenam. Masih ingat? Sedikit-sedikit. Oke. Tepuk satu dulu ya. Tepuk satu. Pegang hidung, mata, dagu. Gimana kita lanjutkan ya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang malaikat. Bisa dibaca? Bisa ya? Banyak bisa ya? Malaikat adalah eksistensi makhluk dari cahaya dan memiliki ketaatan yang sangat dahsyat. Kenapa? Yang pertama ada alasannya. Hakikat dan karakteristik malaikat. Yang pertama, malaikat itu adalah eksistensi bau dan berkah cahaya. Nah, kenapa malaikat dinyatakan ada? Percaya nggak malaikat itu ada? Percaya? Oke, bisa diciptakan dari apa malaikat itu? Nur adalah cahaya. Tahu dari mana? Gak apa-apa boleh. Terus didapat dilihat atau tidak? Tidak. Terus memiliki jenis kelamin apa kalau malaikat? Tidak memiliki kelamin. Berarti bukan laki-laki, bukan? Bagus. Kemudian jumlahnya ada berapa malaikat? Yang dibutuhkan 10. Coba kalau 10 ya berarti ingat. Yang pertama apa? Ayo, salah satu. Jadi tugasnya apa? Yang kedua? Boleh apa? Oke, yang ketiga? Berapa ya tugasnya? Oke, yang keempat? Apa? Menjawab Jawa. Yang kelima? Apa? Mungkin manggil apa tugasnya? Paham nanyai? Paham, betul banyak. Terus apa tadi? Rapid, latih, tutup
dan guru. Kurang 2. Apa? Ridwan? Oke, yang menjaga alat itu neraka siapa? Malik. Betul ya? Oke, berikutnya malaikat itu karena tadi kita ketahui ada jumlahnya 10 kan tugasnya itu taatnya mutlak. Jadi kalau malaikat itu disuruh nyabut nyawa pasti nyabut nyawa, tidak mungkin malah memberi rezeki ya. Itu namanya taat yang mutlak. Maka ini taatan mutlak 100%. Kenapa kok malaikat itu taat 100%? Ya tahu? Karena tidak memiliki kita pelan hati ya Mbak ini. Karena tidak memiliki hawa nafsu. Kenapa manusia kadang taat kadang tidak? Jadi karena memiliki hawa nafsu. Nah, tapi kenapa kok manusia itu lebih mulia dari malaikat? Karena ketika memiliki taat dan nafsunya, terus hubungannya insya Allah lebih. Jadi manusia itu bisa lebih mulia daripada manusia itu bisa di atas. Lanjut ya. Yang kedua ini adalah tentang kitab. Tahu kitab Allah ada berapa? Yang kita ketahui? Berapa? Kitab Allah yang pernah disebutkan yang 4. Oke, yang pertama. Turunkan kepada Nabi siapa? Muhammad. Terus ya apa ini kepada Injil. I dari Isa. Terus Kurang dua Zabur kepada Ajahan dan Zabu. Boleh benar. Daud, Zabur itu ke Daud. Terus yang terakhir Taurat kepada kalau lupa ini. Ayo, Taurat kepada siapa? Enggak, yang mana itu? Taurat. Ada dan ada A juga. Ini lupa, Fir'aun. Nah, Musa, betul. Jadi kalau ada lupa. Oke, silsilah itu ada tadi. Yang pertama adalah kitab Zabur, kemudian ada Taurat, ada Injil, yang terakhir ada kitab penyempurna apa? Al-Qur'an. Nah, di sini kita akan membahas Al-Qur'an. Coba dibaca penjelasan yang paling banyak. Yang mana? Ya, silsilah kitab dan konektivitas. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. terus kitab Terdahulu ini sulit ditemukan naskah aslinya. Satu-satunya kitab yang terjamin keaslian dan originalitas keaslian teksnya secara mutlak hingga akhir zaman hanyalah Al-Quran. Tahu nggak kenapa Pak Al-Quran itu teksnya orisinil, maksudnya asli tidak ada diubah sampai besok hari kiamat? Karena ada apa? Ada apa? Karena ada orang yang kalau nggak ada orang yang menghafal berarti tidak akan ada artiannya. Jadi bedanya seperti itu. Nah, terus kita kewajiban kita sebagai umat muslim terhadap Al-Quran itu apa? Tentunya ada. Nah, terus menghafalkan, terus mengamal, terus belajar
Pakai dataan. Oke, karena diri sendiri atau setan? Jadi kita harus sholat tidak? Sholat kan? Oke. Karena tadi kitab itu diturunkan melalui Nabi dan Rasul. Ada berapa yang diketahui? Nabi dan Rasul. Kamu menyebutkan? Ya, oke. Nabi dan Rasul itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah maksum. Maksum itu artinya apa? Terpaling atau tetap jaga dari dosa besar. Kenapa? Untuk menjaga keaslian dakwahnya. Terus yang kedua adalah untuk dibekali dengan mukjizat. Coba sebutkan kalimat saja. Nabi atau Rasul dari mukjizatnya. Coba satu anak satu buah. Kalimatnya satu nabi dan satu mukjizat bebas. Bebas nabi kan ada banyak. Siapa dulu boleh? Ya. Apa mukjizatnya? Betul. Kita mengenal yang lain. Ibrahim apa? Oke, betul. Ibrahim tidak bisa dibakar. Terus? Nabi. Bebas. Ada banyak 25. Nabi Nuh apa? Bikin kapal. Terus yang paling belakang? Nabi Adam apa? Betul. Satu dua tiga. Oh, ini belum. Ya, tinggal 3. Ayo. Nabi Sulaiman. Oke, boleh. Jawab lagi orang. Jawab. Ya, Nabi siapa aja? Nabi Nuh apa? Nabi Nuh membuat apa? Yang dimakan ikan paus itu adalah nah Yusuf itu ya ganteng lagi paham ganteng gitu. Oke, good, seperti itu ya. Oke, nah meskipun Nabi dan Rasul itu harganya memiliki biologi sama dengan manusia, jadi bukan dari golongan lain tapi memang manusia, tapi mereka lebih mulia karena pilihan Allah. Mereka juga bisa makan, minum, berbuat dan. Nah sekarang saya lagi, ada satu nabi yang sampai hari ini belum dinyatakan Tuhan. Siapa? Isa. Kenapa? Nabi Isa belum wafat karena panjang umur, panjang umur, betul. Di akhir zaman aja akan didatangkan lagi Nabi Isa. Kan diangkat Allah boleh bilang oke. Bisa. Ingat ya tentang Nabi dan Rasul. Oke, yang keempat adalah hari akhir. Percaya pada hari akhir? Percaya. Apa itu hari akhir? Contohnya apa? Akhir, bukan akhir. Kiamat, boleh. Kiamat itu ada 2. Kiamat kubro dan kubro. Kalau kubro contohnya meninggal. Kalau kubro kiamat besar. Nah setelah kita meninggal, itu kita akan berada di alam kubur barzah. Nah nanti di alam kubur tadi kita bertemu malaikat. Siapa tadi namanya? Siapa? Benar gak? Benar, kalau sama itu tadi benar. Malaikat dan akhir. Tugasnya apa? Tanya apa? Satu tambah satu. Oke, nah setelah itu nanti akan terjadi hari kiamat besar dan alam semesta. Nah, setelah itu baru kita diberikan di padang mahsyar. Nanti kita akan kumpul lagi, ya. Nah, terus setelah itu kita baru biji. Tahu bisa maksudnya enggak? Bukan sedua, pakai benda itu bukan. Tahu bisa amal kita di
Timbang maju terus biar kita mendapatkan pembalasan. Gimana pembalasannya? Dia mau masuk neraka? Dia mau masuk surga angkat tangan. Oke, angkat tangan. Oke, nah berhubungan dengan hari kiamat ini ada satu pesan. Dan tentu diri ya. Yang pernah nonton? Tidak nonton aja. Satu video.
iman kepada hari ya. Nah, dari video ini kira-kira apa yang bisa kalian kumpulkan mengenai tadi hari kiamat dan ini? Ini apa? Nah, bukan terserah yang ada di bayangan kalian tentang beriman kepada hari kiamat dan video ini. Kalau dihubungkan apa? Bebas, jangan kalian bayangkan. Gak ada. Dari beriman tentang hari kiamat. Yang video ini. Boleh satu dulu sebagai orang tua ya lah. Ada lagi yang lain? Bingung? Kalau belum gitu ya. Oke, tanya ada. Dia mau baca? Ya, jadi berhubungan dengan hari akhir itu pasti adalah kematian, ya kan? Nah, maka dari itu mumpung masih saat ini kita harus berbab. Oke, next yang terakhir adalah tentang rukun iman dari qada dan tahu apa itu qada dan qadar? Qada dan qadar, bukan kodok. Ketetapan atau kehendak Allah. Nah, sekarang ini ya. Di atas ada kata-kata ketetapan Allah dan peran ikhtiar. Tahu ikhtiar? Apa ikhtiar? Ikhtiar. Pernah dengar kata-kata itu? Apa itu ikhtiar? Ikhtiar, kalau ikhtiar coba. Usaha benar. Ikhtiar itu adalah usaha. Karena apa? Setidaknya segalanya itu yang sudah kita anggap itu pasti baik. Ada baiknya. Maka itu ada kata Allah memberikan kehendak mutlak atas takdir seluruh makhluknya segala hal yang kita berikannya. Maka mungkin kadang terasa berat. Kalau nilai ujian itu takdir atau bukan? Kalau nilai ujian bukan. Jadi hasil dari usaha. Jadi kalau kalian nanti belajar atau enggak itu jadi jangan nyalakan takdir. Misalkan habis ujian tapi nggak belajar, dapat nilai 50. Terus takdir itu memang nilai 50 dari sah. Kalau misalkan sudah usaha tetap dapat nilai 10 tapi itu berarti tetap. Terus gimana? Ikhlas. Tuh, salah satunya mau ikhlas. Nah, oke. Coba kita ulang lagi ya. Tadi yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua kepada malaikat, yang ketiga kita, yang keempat betul, yang kelima hari kiamat, yang keenam. Nah, kita langsung mulai.
Kita tugasnya akan memilih yang face checking. Nah, kita harus kemana? Oke, sebelumnya kita buat kelompok dulu ya. Nah kan, kelompoknya mau jadi berapa tadi? Dua kelompok. Yang mana sama yang mana kelompoknya nih? Biar membedakan. Ada yang 4, ada yang 3. Jadi itu 3, ini 4. Ya. Oke. Nah, tugasnya ingat-ingat nama-nama ini. Ingat dulu ya. Sudah? Difoto. Terasa di moto. Enak bukan enak sudah. Nah, tenang aja. Ingat kan? Ingat dulu. Iman pada malaikat, pada kitab Allah, nabi dan rasul, dari kiamat dan sebagainya. Nah, tugasnya silakan cari kelompok. Nah, terus nanti kalian boleh mencari semua informasi. Boleh dari Google, TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Kalian bisa menggunakan AI. Tahu AI? Apa itu? Contohnya? Nah, itu boleh minta AI, boleh. Kalau ChatGPT, ini boleh juga. Nanti kalian mencari salah satu contoh saja peristiwa atau video yang ada di ini yang berkaitan dengan bertentangan dengan iman kepada malaikat atau kepada nabi. Kalian memilih tadi bebas pilih yang mana? Kalian cari video yang bertentangan dengan iman kepada ini. Nah, pilih salah satu. Satu nomor satu. Oke? Nah, setelah itu kalian menganalisis itu menyimpangnya dari tahu? Setelah menganalisis penyimpangannya gimana kalian jelaskan. Dan terus kalian cari dalil apa yang membatalkan. Contohnya ini. Contohnya adalah malaikat itu bisa dilihat atau tidak? Tidak. Nah, misalkan contohnya dalam hidup ada video penampakan malaikat. Jadi itu otomatis bertentangan dengan iman kepada malaikat, ya enggak? Nah, nanti kalian cari dalil. Kalau malaikat itu tidak terlihat, jadi dalilnya apa? Tahu dalil? Dalil itu bisa dari Al-Quran, hadis, ya. Salah satu dalil kami dari Quran nanti menyatakan malaikat itu adalah goib. Nah, setelah itu kalian berikan penjelasan di bawahnya harusnya begini. Nah, setelah itu kalian nanti kumpulkan melalui berkat yang ini. Nah, yang ini. Berikutnya yang itu. Nah, nanti kalian setelah itu selesai kita presentasi. Nanti tugas kalian akan berkumpul di sini. Nanti formatnya seperti itu. Bisa dimulai bisa diskusi dengan teman-teman. Waktunya 5 menit aja ya. 5 menit. Nah, 5 menit aja. Kan ada yang buka ini aja. Benar nggak? Benar nggak ini? Setelah itu kita presentasi nanti boleh menanggapi, boleh membantah dan lain sebagainya. Atau ada ini kalau yang lain juga mencari boleh juga berikutnya ya saling bisa. Nah, tadi video juga di YouTube. Nanti kalian linknya dikopikan di sini. Nanti link itu akan membuat ke sini. Ya. Jadi kalian kelompok satu mana punya itu? Dari data ya. Jadi ditulis kelompok ya. Terus di nama panggilan aja jangan kelompoknya. Ya silakan sudah mencari. Contohnya itu tadi ya, yang malaikat yang terlihat. Tapi nggak boleh pakai itu. Ini contohnya. Contoh penggunaan. Nanti dibagikan di sana video ini. Tinggal di sana. Ini kayak gini ya, nanti di videonya ada
Iya kan? Saya itu presentasi langsung. Sudah ada mulai? Atau saya dibalik? Sudah? Yang selesai duluan, presentasi duluan. Selesai langsung presentasi. Ada begini, turunin aja. Ya. Tadi udah masuk di dibagikan. Iya, betul. Boleh pakai tanda ya, boleh. Kopi kupas, kopi kupas. Kupas. Oke, 2 menit lagi. Udah. Iya kan kan pas baru satu isi apa? Jadinya apa? Hari jangan jadi apa? Hari kita menjadi hari kita.
Ayo cici kok, cici aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dua katanya bisa dilihat. Menggunakan malaikat. Ini yang ini ya. Ya. Itu bakalan bisa terselam. Di malaikat itu loh. Itu kayak Oke, apa ya temannya ya? ya. Oke, sabar. Nanti dibaca dari ini. Oke. Selanjutnya surat Al-Ahzab ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bahwa pasukan malaikat yang tidak terlihat lantaran oleh mata manusia saat perang Ahzab. Penjelasan dari surat malaikat yang Ada yang mau bilang tadi? Oke. malaikat tidak memiliki hawa nafsu sedangkan jin sama manusia punya hawa nafsu. Oke, sekarang Yang presentasi kami adalah salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, benda Oke, ya, sekarang lanjutkan ya. Idenya yang ini ya. Kalau ingat dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan dari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Penjelasan kesamaan Al-Quran dan Alkitab itu wajar karena keduanya berasal dari tradisi Nabi yang sama. Dalam Islam, Taurat dan Injil juga dianggap waktu Tuhan sebelum Alkitab. Jadi ada banyak kisah dan tokoh yang mirip, bedanya ajaran dan beberapa detail ceritanya tidak sama. Jadi ada yang melihat itu sebagai yang lalu, ada juga yang menganggap kembali sejarah. jadi bertanya kan belum. Enggak.
jelas kayaknya itu. Oke, bagus. Beri tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, untuk pembelajaran saat ini berarti sudah ulama lagi ya, bahwasanya rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah Allah, kedua malaikat, ketiga kitab, keempat hari Rasul yang kelima, dari kiamat yang keenam. Oke, bagus. Nah, sekarang ada ujian nih. Nah, dibagi satu ada scan. Sekarang ini soalnya waktu iya tidak? Silakan segera. Ini adalah evaluasi. Satu ada scan kemudian dikirim dulu. Ya. Di kopi pasta di atas mas. Sudah dari sudah ada. Oke, berapa jam berapa jam? Nilainya kok belum? Jadi aku udah bergabung. Itu ada waktunya ya? Lembarnya. Kalau waktunya kerjaan, cuma 3 menit.
jadi pada ini. Jadi sebenarnya tadi ya, bahasanya kita bukan dari kita praktek. Tentu saja ada yang mau disampaikan? Tidak, semua sudah bisa paham dan bisa melaksanakan besok persiapan hari-hari. Yakin? Bisa praktek tadi ya. Oke, baik. Karena ada yang ditanyakan, kita baca dan bersama. Oke, ini ada rekapannya, nilainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.